Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel BCTV Nusantara. Gimana nih teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas ya yang saat ini sedang panas-panasnya, yaitu soal Wapres kita ya, Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, yang saat ini diisukan juga ijazahnya palsu oleh segerombolan Roy Suryo CS ya, dimana saat ini belum percaya bahwa Wapres ini pernah SD ya, dan kemarin langsung juga dijawab oleh kepala sekolah SMP dari Solo ya, dan juga nanti ada pengacara dari Roy Suryo CS ini sempat diusir dari dari sebuah kantor. Oke, hari ini kita bersama Black Kemal Jenang dan kita simak videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Guys, ini ada kabar menarik ya guys. Apalagi tentang Mas Wapres Gibran, yang dimana katanya Mas Wapres Gibran itu hanya lulusan SD ya guys. Akan tetapi kepala sekolah SMP Negeri 1 Solo langsung angkat bicara. Dan yang terbaru pula, katanya Mas Wapres tidak sekolah di Singapura. Ataupun ada yang bilang cuma 6 bulan. Nah ini gimana yang benar, gimana ya guys? Ada yang bilang nggak sekolah, ada yang bilang cuma 6 bulan. Orang nggak jelas kok. Bis karep-karep mulai ya guys. Ada itu guys, apa pengacaranya Tipeng ya guys ya. Ini Tipeng kemana? Ini lagi pusing atau gimana ya guys ya? Tipeng pengacaranya ya guys ya, malah di-stop oleh Mendikbud guys. Tidak boleh masuk. Dengan alasan ya guys ya, alasannya sangat kocak guys. Apa itu? Tidak membayar kerupuk guys. Kerupuk orang bisa bayar nih. Dan juga si Kadal Subhan Palal ya guys ya. Ini kocaknya ya guys ya, yang kayak yang mempunyai negara saja guys. Kenapa? Katanya nanti kalau ijazah Mas Wapres Gibran terbukti asli dan dirinya si Subhan Palal itu akan digugat balik ataupun dipenjarakan ya guys ya, katanya negara ini mending bubar. Bagus siapa? Kamu tuh siapa? Jadi sing duwe negara iki Subhan Palal guys. Aduh, para pembenci makin hari makin stres ya guys ya. Ya jelas, karena apa? Insya Allah minggu depan ya guys ya, itu ada pemanggilan terakhir penyidikan guys ya. Jadi siap-siap saja ini. Soalnya ada 12 orang ya guys ya, plus 1 orang itu bernama si Palal ya guys ya. Di Subhanallah itu insya Allah bakalan masuk guys ya. Nah di sini yang sedang wawancara dengan orang luar negeri ya guys ya, yang pastinya memakai bahasa Inggris. Nah untuk para tipeng, untuk para pembenci, nanti lihat ada Mas Wapres yang sangat fasih berbahasa Inggris. Ya, di luar negeri bro. Cuma yang namanya logat ya guys ya, logat kan berbeda guys ya. Nada bicara tetap ya, tetap bawaan ya, tetap nggak bisa diganggu gugat itu guys, karena keturunan dong. Nah sama saja saya medok kayak gitu guys ya, mau ngapak bagaimanapun nah tekan dhuwur, tekan penjurone ya guys ya, tekan bae ya medok ya sama saja dengan Mas Wapres guys. Mas Wapres kan orang Solo ya, pasti ngomongnya ya berbeda dengan orang Yaman ya guys. Kalau orang Yaman kan anak imigran ya guys.
Yuk, kita simak dulu videonya. Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran untuk rakyat, gitu, Pak. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awal pendidik bangsa ini dari sini, Pak. Kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa, Pak. Warga negara Indonesia. Bisa kami buktikan dengan KTP kami, Pak. Ya, ngomong gak ada komanya, guys. Pengacara juga, Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Allah, Alasan kebenaran. Bapak tidak memperbolehkan apa dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta. Prabowo di bawah lagi. Saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran. Susah sekali, Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya, Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Mohon, Pak. Ini gedung rakyat loh, Pak. Yang kami ini pembayar pajak, makan bayar pajak. Pasti itu yang ditunjukkan. Bayar pajak. Bayar pajak. Alasannya apa tidak memperbolehkan itu gitu? Kamu rusuh. Kenapa Bapak membisu ini? Saya bingung juga kalau kayak gitu. Alasannya Nyerocos apa? baik kok. Membatu begitu. Rocos tapu. Perintah siapa, Pak? Perintah siapa? Ya, perintah siapa dulu, Pak? Perintah siapa? Masa begitu kami datang langsung ditutup, Pak? Ya, ya Tenang rubes saja, sih Pak. kowe. Kalau kami datang baik-baik, insya Allah kami jaga gedung ini, Pak. Jadi tadi sebelum ibu datang terbuka. Nah, itu katanya terbuka. Ya jelas ya guys ya. Katanya ini anak bangsa guys ya. Bangsa dari mana ya guys? Bangsat. Kamu itu orang nyaman, orang nyaman. Lagian pula, ngapain kamu ke Kementerian Pendidikan ya guys? Ini lagi ngurusi ijazah maning, ijazah maning. Orang yang diurusi ijazah sudah melenting ke atas ya guys. Jadi penasehat global ekonomi dunia. Anaknya jadi wakil presiden. Kamu yang katanya profesor, yang katanya dokter, yang katanya orang pinter, sebuah kayak pengangguran ya guys. Ini gara-gara apa guys ya? Gara-gara beli kerupuk saat demo tidak dibayar ya guys. Oh iya, padahal gitu tuh. Mana gue tontonan ya guys. Aduh, jangan orang modal buat lo ya lah. Woi, sekelintir orang. Wong yang wong gue baca. Menuk maning, menuk maning. Harus menuk. Astagfirullahaladzim. Wican, balik yo, balik nang omah gue mendingan ngeliwat ya guys. Ini si bojone, Jan ya. Jan. Uang kok kerjane demo terus, tapi enggak guys. Ini katanya itu ada instruksi demo ini akan berlangsung sampai 2029 guys. Ngapain? Gede juga ya. Ya. Gila kan guys? Wow, luar biasa guys. Paket guys. Paket komplit ini. Jadi kalian nggak usah heran ya guys. Soalnya pekerjaan ini loh guys. Pekerjaan ini. Ada yang kemarin tanya masalah pekerjaan tuh. Gabung saja, gabung. Dan juga si Kadal Subhan Pala ini kocaknya guys ya, yang kayak yang mempunyai negara saja guys. Kenapa? Katanya nanti kalau ijazah Mas Wapres Gibran terbukti asli dan dirinya si Subhan Palal itu akan digugat balik ataupun dipenjarakan ya guys ya, katanya negara ini mending bubar saja. Bubar sih. Ujar-ujarnya sing duwe negara iki Subhan Palal gitu guys. Saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Gampang membuka. Wah ini kira, kok kepelintang weh kira gemblung ya kita guys ya, ini ya para pembenci memang iya ya guys ya, benar-benar sudah
di luar nulur guys ini ya, bukan nalar lagi guys ya, nulur guys. Otaknya langsung waras ya guys. Aduh yakin kalau bisa bener kan, harus masuk ke dalam penjara ini orang ya. Pidato bahasa Inggris dengan lancar, kiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas, ya Mas Gibran, sama timnya. Lain kali kalau balas guys. Batik is a wonderful product. Tuh, I have seen so many beautiful things thanks to you, because without you, I will not be a specialist of batik as I am today. But batik is a very interesting product, something which is really the heart of Indonesia, a testimony of the culture of this great country. And I've been fascinated by the way you work, 10 steps, one day to make a shirt. Tonton sampai selesai. I hope that we will find the way of a good cooperation between France and Indonesia in order to develop the knowledge first, but after why not the use of batik shirts or batik clothes in our country. It was really interesting, a great meeting, and I've learned so many things from you that I'm very grateful for all the things you bring to us. And I hope that your travel in France will be a great success, and especially the event you organize this evening. Okay, How sure, if you don't mind, we will send you some samples of batik, different color of batik, different color, different pattern of batik, so you can try and feel the batik. Different batik for different events. Rungokna, gue nganggo bahasa Londo. Udu karo bahasa Sunda, udu juga karo bahasa Jawa. Bahasa Londo bro, bahasa Londo. If you don't mind, we will send you some samples of batik, different color of batik, different color, different pattern of batik. So you can try and feel the batik. Because we have different batik for different events. Lagi acara event guys ini ya. Meetings or weddings or even funerals. So we will send you some. Hope you like it. Okay. Mantapan guys, ini mantap. Undang-undang ya guys. Undang-undang. Jadi lebih bagusan mana? Ipeng atau Jan Estes? Sama Jan Estes saja kalah ya guys ya. Inilah contoh keluarga yang luar biasa guys. Tidak pernah koar-koar ya guys ya. Ujuk-ujuk jadi wakil presiden. Motiar gue. Roy Panci ya guys ya. Sekarang kita bahas Roy Panci guys. Ada Roy Panci yang menantang Inalim. Inalim tahu kan guys ya, pakar pendidikan yang sudah internasional menantang debat. Tapi jawaban Inalim ya guys ya, makjleb guys, makjleb. Seakan Inalim sudah tahu bahwa Roy Panci dan kawan-kawan itu segleng ya guys. Kentir guys, kentir. Tuh kan, benar kata Bu Inaliem, menjelaskan sesuatu ke orang yang otaknya nggak nyambung, itu percuma, cuma buang-buang waktu. Roy Suryo jelas lagi cari panggung, soalnya udah nggak ada kerjaan. Waduh, makjleb banget guys. Hari-hari ini beredar yang katanya pakar pendidikan luar negeri namanya Bu Inalim. Ya, saya tantang besok kalau Bu Inalim kan ada di Indonesia, datang ke sini segera besok ya. Jangan hanya ngomong idealnya. Meanwhile, karena tujuan utamanya udah pemakzulan, mau pakai cara apa. Jadi percuma juga untuk dijelaskan ijazah S1 nanti dibahas SMA. SMA udah diselesaikan nanti SMP. Gitu. Orang nggak jelas. Nah, itu makanya kenapa saya nggak ngikutin beritanya. Jadi sekali saya udah merasa tujuannya begini dan cara-caranya nggak benar, untuk apa juga dibaca dan diikutin. Tapi saya bukan pengangguran.
Aduh, gue Panji, gue Ibu Inalim bukan pengangguran. Jadi gak penting membahas kau gitu ya. Anak abang memang pengangguran semua ya gitu. Ya wajar guys, wajar. Karena junjungannya juga pengangguran ya guys. Nih, para kadrun, nih, lihat nih, yang kalian anggap katanya lulusan cuma SD, nih, ada kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Solo yang secara tegas, ya guys ya, bahwa Gibran Raka Buming Raka adalah alumninya. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah, yakni Huryanti, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka adalah alumnus sekolah tersebut. Huryanti menyebut Gibran sudah menempuh pendidikan dan lulus secara sah dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ia menuturkan Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan pegiat media sosial Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelumnya Dr. Tifa meragukan keaslian ijazah Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta. Lewat unggahan di media sosial pada Rabu 24 September 2025, Dr. Tifa mempertanyakan apakah pihak sekolah benar-benar mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka. Ijazah SMP milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dipertanyakan atau dipersoalkan oleh pegiat media sosial Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Melalui unggahan di akun X, Dr. Tifa melemparkan pertanyaan soal pendidikan Wapres Gibran. Di akun pribadinya Dr. Tifa menulis, SMPN 1 Surakarta apakah mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka? Kalau tidak, maka artinya Indonesia punya Wapres lulusan SD, tulis Dr. Tifa. Pernyataan tersebut langsung direspon Kepala SMPN 1 Solo Wuryanti. Wuryanti menegaskan kalau Gibran merupakan lulusan SMPN 1 Solo. Saya sampaikan bahwa Mas Gibran benar-benar siswa SMPN 1 Solo dan lulus dari SMP sini. Terangnya ditemui di ruang kerjanya. Wuryanti menegaskan tidak benar kalau ada pernyataan kalau Gibran bukan lulusan SMPN 1 Solo. Itu tidak benar. Lulus Mas Gibran dari SMP 1, jelas dia. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus. Lulus tadi itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus. Mas Gibran lulus dari SMP 1. Ada ikutannya yang ada. Nangis meneh. Aduh ya guys. Nangis meneh. Ibu Wuryanti ya guys, selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Solo ataupun Surakarta, ngapain Bu memperjelas kayak gitu, ngapain? Buang-buang waktu saja. Lagian juga ngomongi, kasih tahu kepada orang para kantir ya gitu, para segleng, ya jawabannya ya wah ini dibayar. Pasti dibayar. Terus lagi itu ya, terus senjatanya. Ada yang katanya Roy Panji itu sekolah SMA-nya di Kartoyoso atau gimana lah ya guys ya. Itu kan dibantah tuh sama kepala sekolahnya bahwa Mas Wapres tidak sekolah di situ. Ya wong, nah itu tuduhan sudah jelas-jelas. Mas Wapres itu sekolah di Indonesia sampai SMP ya guys. Selepas itu ya guys ya, langsung ke luar negeri, maring luar negeri bro. Aduh ya nggak bakalan ada. Udah jelas sekolah yang luar negeri kok dibawa-bawa sekolah di Indonesia SMA-nya ya guys. Gemblung. Tapi ya dari sini saja sudah terlihat jelas ya guys ya. Apapun yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh Pak Jokowi ataupun Mas Wapres Gibran, semuanya akan gempar ya guys ya. Menandakan bahwa kedua orang ini ya guys ya memang benar-benar diperhitungkan ya. Jadi jelas ya guys ya, apa yang mereka lakukan sudah masuk ke drama guys ya, drama terus karena sebentar lagi sudah jelas, sudah dipastikan ya, walaupun lama ya guys ya, tapi ya ini adalah ya bisa diartikan bulan terakhir ya guys.
Untuk para pembenci khususnya si Tipeng, ya siap-siap saja Anda bakalan membusuk gitu ya di penjara. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di jalan sunyi, Asik. kau melangkah tegak. Ini pas nelfon oleh. Hujan fitnah tak buatmu gentar. Wapres kami, harapan negeri. Dalam badai tetap kau berdiri. Suara sumbang datang menghujat, tapi hatimu tetap kuat. Demi bangsa, demi Indonesia, kau terus melangkah tanpa kata. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersuara bersama. Untuk Gibran, pemimpin masa depan, wapres terbaik, pilihan rakyat Indonesia. Tak goyah, walau dicerca. Pejuang tanpa banyak bicara. Bisikmu terang, langkahmu pasti. Bersama rakyat, kau ukir prestasi. Tapi persatuan lebih megah. Bersama kami satu suara untuk Gibran cahaya bangsa. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersuara bersama. Untuk Gibran, pemimpin masa depan, wapres terbaik, pilihan rakyat Indonesia. Biarlah mereka berkata, kami tetap setia menjaga. Bersama rakyat kita menatap masa depan Indonesia maju di bawah wapres Gibran. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersua bersama. Untuk Gibran, pemimpin masa depan, wapres terbaik, pilihan rakyat Indonesia. Untukmu wapres Gibran, kami akan selalu ada. Satu hati, satu jiwa, demi Indonesia jaya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.